English for Indonesia student by Dr. Anas Yusril Effendi. Elementary 2, lesson 1. Is there any bridge structure? Oke, Anda lihat, Anda perhatikan yang berikut ini. Contohnya ya, morning. Ini kependekan dari kata good morning. Jadi biasa orang Inggris mengatakan morning itu maksudnya good morning. Itu kedengaran bila seorang ragu-ragu. Jadi kata kalau boleh mengucapkan itu berarti keraguan. Kata well dalam percakapan tadi ya kata tak benar yang digunakan bila orang mulai mengucapkan kalimat. Jadi kata ini tidak berarti hanya memulai sebuah kalimat, saudara. There is a hotel. Ini sebutan sebuah hotel yang mewah di London, saudara. You know, di sini digunakan untuk memberitahu bahwa keadaan yang lain. Jadi keadaannya itu berbeda yang kita kira gitu. You know itu dikuatkan, penguatkan, artinya penguatan maksud saya, saudara-saudara. Nah, kita lanjut bagian berikutnya. Bagian berikutnya yaitu kita lihat a fish, some fish. Nah, jadi kita lihat a fish, some fish. Ini a fish, seekor ikan. Nah, ini a piece of fish, some fish, beberapa ikan, ya nak? A cake, sebuah kue, ya saudara. Nah, kita lihat lagi berikutnya, there is. Ini suatu ungkapan yang diawali dengan kata there is, biasanya diikuti oleh benda tunggal. A fish misalnya. There is a fish. Ada seekor ikan. Itu saudara. There are. Ada juga. There is dan there are itu merupakan ungkapan pengawalan atau mengawalkan atau mengatakan sebuah benda, adanya sebuah benda, adanya beberapa benda. Kalau ini there is adanya sebuah benda, there are adanya beberapa benda, saudara. Contoh, there is some meat. Ada beberapa daging. There is some fish. Ada beberapa ikan. There is some milk. Ada beberapa susu. Jadi mari kita dengar, Anda ulangi setelah saya, saudara. There is some meat in the fridge. Jadi ada beberapa daging di kulkas, saudara. There is some fish in the fridge. Ada beberapa ikan di kulkas. There is some milk in the fridge. Ada beberapa susu di kulkas. There are some eggs, pakai S, saudara, benda yang dapat dihitung. There are some tomatoes, benda yang dapat dihitung. Ada beberapa. There are some eggs, ada beberapa telur, dapat dihitung ya saudara. There are some tomatoes, ada beberapa tomat. There are some bottles, ada beberapa botol.
Jadi dera itu digunakan untuk benda yang dapat dihitung jamak, saudara. Diberi tanda S untuk menyatakan jamaknya dengan tanda S dan some, saudara. Nah, sekarang ikuti setelah saya. There are some eggs in the fridge. Ada beberapa telur di kulkas. There are some tomatoes in the fridge. Ada beberapa tomat di kulkas. There are some bottles in the fridge. Ada beberapa botol di dalam kulkas, saudara. Nah, sekarang kita berbicara mengenai some dan any, saudara. Artinya keduanya beberapa ya, saudara. Kita lihat contoh berikut ini. Is there any meat? Adakah beberapa daging? Is there any bread? Adakah beberapa kue? Is there any coffee? Adakah beberapa kopi? Semua benda ini benda yang tak dapat dihitung, saudara. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, saudara. Are there any eggs? Pakai S, saudara. Are there any eggs? Adakah beberapa buah telur? Are there any tomatoes? Adakah beberapa tomat? Are there any bottles? Adakah beberapa botol? Jadi saudara, kesimpulannya, any digunakan untuk bertanya, saudara. Sedangkan tadi some ya saudara, digunakan untuk kalimat berita, saudara. Nah, kita lihat there isn't any. Coba Anda lihat there isn't any. Tidak ada beberapa. Contohnya, is there any tea? Jawabannya no, there isn't any. Jadi kesimpulannya saudara, untuk kalimat negatif kita pakai any. Jadi kata any yang berarti beberapa, saudara, itu kita pergunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Goodbye. Sampai jumpa di pelajaran kedua, tingkat dasar 2. Assalamualaikum. Oh ya saudara, jangan lupa tanda subscribe. Berarti Anda telah membantu yayasan ini, grup ini, untuk berkiprah memberantas kemiskinan dengan mewarisi knowledge how to communicate each other by using English. Goodbye.